sebab akan saya sampaikan sejumlah hal yang pantang dilakukan bila Anda berjualan. Kalau dilanggar, dipercaya bakal menjadikan jualan Anda sepi seharian. Salam Rahayu, dengan saya Dewi Sundari seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini cocoknya untuk Anda yang berjualan alias punya usaha sendiri, sebab akan saya sampaikan sejumlah hal yang pantang dilakukan bila Anda berjualan. Kalau dilanggar, dipercaya bakal menjadikan jualan Anda sepi seharian. Namun, tetap perlu dicatat bahwasannya pantangan ini merupakan ilmu titen yang dipercaya masyarakat Jawa secara turun-temurun di berbagai daerah. Jadi bukan sesuatu yang bersifat eksak. Boleh percaya silakan, tidak percaya pun silakan, tetap bisa kita jadikan suatu wawasan. Langsung saja, berikut adalah sejumlah pantangan bagi Anda yang membuka toko, warung, atau tempat usaha lainnya. Yang pertama, jika ada orang datang untuk meminta garam pada saat Anda membuka toko atau istilahnya buka dasar, maka jangan diberi, meskipun tetangga sendiri. Orang zaman dulu bilang, ini akan membuat dagangan Anda tidak laku sepanjang hari. Kalaupun misalnya ada yang datang meminta garam, maka mintalah orang tersebut untuk menunggu sampai Anda sudah mendapatkan pembeli hari itu. Baru kemudian boleh Anda kasih. Sebab dikatakan bahwa ketika orang datang meminta garam, hal ini akan turut menarik rezeki dagangan Anda. Pantangan yang kedua, ketika Anda baru membuka toko dan ada orang datang berhutang, jangan diberikan. Jika Anda memberikan hutang pada saat dagangan Anda belum laku sama sekali, hal ini dipercaya akan menjadikan sepi sepanjang hari. Banyak yang datang hanya untuk berhutang saja. Kalau menurut orang Jawa, nempel istilahnya. Yang ketiga, waspadai bila sebelum atau sewaktu Anda membuka toko, ada orang yang nampak seperti mengelilingi tempat jualan Anda. Jadi terlihat mondar-mandir atau kolar-kilir tidak jelas. Sebaiknya ajaklah orang tersebut untuk duduk. Kemudian berikan ia makanan, tapi jangan berikan barang dagangan Anda. Jadi misalnya yang Anda jual adalah makanan, maka berikan makanan yang dibawa dari rumah, bukan yang untuk dijual. Orang zaman dulu mengatakan bahwa ini adalah pertanda bahwa orang tersebut memiliki niat untuk menyalahi usaha Anda, agar usaha Anda sepi dan tidak didatangi pembeli. Pantangan keempat, uang pertama yang Anda dapatkan hari itu jangan dipakai untuk kembalian. Simpanlah hingga warung tutup, baru setelah itu boleh Anda pakai. Hal semacam ini bisa dimanfaatkan orang untuk menarik pembeli dari tempat Anda dengan cara pura-pura beli. Anda mungkin pernah menjumpai ada penjual yang setelah menerima uang pertama, kemudian mengibas-ibaskan uang tersebut pada barang dagangannya sambil mengatakan supaya laris. Boleh Anda melakukan ini daripada uang pertama tersebut malah Anda jadikan kembalian. Pantangan kelima adalah jangan meludah di depan toko atau warung Anda sendiri, karena akan menghilangkan keberuntungan sehingga toko menjadi sepi. Kemudian pantangan keenam, jangan melewati rumah orang yang sedang berkabung. Misalnya Anda berangkat untuk jualan, kemudian jalan yang Anda lewati ada rumah orang meninggal dunia, maka lebih baik berputarlah mencari jalan lain. Sebab hal ini juga dipercaya menjadikan dagangan sepi. Di luar keenam pantangan ini, satu lagi yang pantang dilakukan adalah menjelek-jelekan dagangan orang lain. Kemudian ada juga yang percaya bahwa tidak baik bila duduk atau berdiri membelakangi dagangan kita, karena memang dagangannya jadi ketutupan. Orang mau mendekat jadi enggan. Kalau di daerah Anda sendiri bagaimana? Pantangan apa yang menurut masyarakat setempat tidak boleh dilakukan oleh mereka yang berjualan? Boleh ceritakan di kolom komentar. Atau barangkali Anda membutuhkan pegangan supaya dagangannya makin laris. Jika iya, maka ada satu sarana yang cocok untuk Anda. Namanya jimat Ratu Pelarisan. Wujudnya berupa jimat
dari bahan kulit yang dirajah dan diritualkan secara khusus. Cara pakainya cukup disimpan saja sambil baca doa. Tidak ada pantangan, efek samping juga tidak ada. Dan khasiatnya sudah dibuktikan oleh banyak orang seperti yang bisa Anda simak di layar. Jimat Ratu Pelarisan ini boleh dipakai siapa saja. Untuk usaha apapun bisa, termasuk jualan online. Bila berminat, segera hubungi nomor yang tertera. Sampaikan saja bahwa Anda ingin mendapatkan jimat Ratu Pelarisan. Selanjutnya akan dibantu sebaik mungkin. Akhir kata, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.